Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabia Shila Baratika Deni dari kelas 11 Busana 2. Di sini saya akan menyajikan video rangkuman pendidikan kewarganegaraan bab 1 Pancasila, unit kedua, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara, dan bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, unit keempat, studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Selamat menyaksikan videonya, teman-teman. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, pengertian Pancasila sebagai dasar negara adalah ideologi resmi Indonesia. Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip. Pancasila dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan kemudian dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikut penjelasan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara resmi dijadikan dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia mendirikan atas dasar Pancasila. Hal ini menegaskan kedudukan Pancasila sebagai pijakan utama dalam konstitusi Indonesia. Yang kedua, konstitusi yang tidak dapat diganggu-gugat. UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada lembaga atau pihak manapun yang mempunyai kewenangan untuk mengubah atau menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menegaskan dan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam keputusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perubahan terhadap Pancasila hanya dapat dilakukan melalui mekanisme amandemen UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Masyarakat Rakyat. 4. Keberadaan dan pengamalan sehari-hari. Pancasila bukan sekedar simbol atau dokumen formal, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi acuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Yang kelima, bendera dan lambang negara. Pancasila secara visual juga menjadi bagian yang penting dalam simbol-simbol nasional Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila dan bendera merah putih menunjukkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang dihormati dan dijunjung tinggi. Dengan demikian, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara Indonesia. Landasan Pancasila menjadi moral ideologi dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Setelah kalian mengetahui pengertian Pancasila, saya akan lanjut ke unit 2, penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara memiliki beberapa poin-poin penting. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Pancasila bukan hanya ada sebagai dokumen resmi,
atau seremonial, tetapi seharusnya menjadi landasan yang mengatur dan menyelenggarakan negara. Penerapan Pancasila harus melekat dalam tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, ada 3 tataran nilai Pancasila. Yang pertama, ada nilai dasar, merupakan nilai abstrak dari dan tetap, tidak tergantung pada perubahan waktu dan tempat. Ini mencakup prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara mutlak seperti 5 sila Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada juga nilai instrumental, penjabaran kontekstual dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ini mengarah pada strategi kebijaksanaan, sistem, program, dan proyek yang harus sesuai dengan tuntunan zaman dan didasarkan pada nilai dasar. Lalu ada nilai praksis, merujuk pada nilai-nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat maupun negara. Nilai ini termanifestasi dalam tindakan nyata dan dapat dilakukan oleh lembaga negara, organisasi masyarakat, dan individu. Yang ketiga, kesesuaian dan konsistensi nilai. Penerapan nilai instrumental dan nilai praksis harus sesuai dan konsisten dengan nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar, dan nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Lalu, yang keempat, ada tanggung jawab lembaga negara. Lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR memiliki peran dalam menyusun nilai instrumental yang menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya. Lalu ada telaah nilai instrumental dan praksis. Penelitian lebih lanjut dilakukan pada nilai instrumental dan nilai praksis dalam praktik bernegara. Nilai instrumental mengarah pada pembuatan hukum dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nilai praksis mengacu pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, ada wujud nilai instrumental. Nilai instrumental tercermin dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Penting bahwa nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 tataran dari nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya mengakui dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu, 2. Nilai instrumental. Diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E dan 29 yang mengakui kebebasan beragama, beribadah, dan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani. Lalu, yang ketiga, ada nilai praksis, yaitu menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, tidak melakukan penistaan terhadap agama, dan memupuk kerukunan antar umat beragama. Lalu, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada nilai dasarnya, yaitu menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Lalu yang kedua, ada nilai instrumental. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 14, 28A, 28B, 28G, 28I, dan 28J yang menjamin hak asasi manusia, hak hidup, hak keluarga, hak pribadi, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk tidak diskriminatif. Lalu yang ketiga, nilai praksis, mengakui kesetaraan, menghormati hak asasi setiap manusia tanpa membedakan, dan melakukan tindakan kemanusiaan seperti bakti sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, nilai dasarnya adalah menghargai persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu yang kedua, nilai instrumental, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25A, 35, 36, 36A, 36B, dan 36C yang menetapkan simbol-simbol nasional seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, dan lagu Indonesia Raya.
Lalu yang ketiga, ada nilai praksis, mengembangkan sikap saling menghargai, memajukan pergaulan bangsa, dan menjunjung tinggi persatuan di Indonesia. Lalu, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, nilai dasarnya adalah menghormati musyawarah dan keputusan bersama. Yang kedua, nilai instrumentalnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 2, 3, 6A, dan 19 yang mengatur tentang perwakilan rakyat, pemilihan presiden, dan kegiatan musyawarah. Lalu yang ketiga, ada nilai praksis yaitu menghindari walk out atau menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, dan memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat. Lalu, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasarnya adalah mengutamakan keadilan sosial. Lalu, yang kedua, nilai instrumental. Diwujudkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 dan 34 yang mengatur perekonomian yang berkeadilan, perlindungan fakir miskin, dan jaminan sosial. Lalu, yang ketiga, nilai praksis, mengembangkan perbuatan luhur, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta tidak bersifat boros atau berkehidupan yang hedon. Nah, itu tadi rangkuman materi PPKN kelas 11 Kurikulum Merdeka pada bagian 1 unit 2 penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, selanjutnya setelah membahas bagian 1, saya akan membahas di materi PPKN kelas 11 Kurikulum Merdeka bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 unit keempat, studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Sebelum memasuki materinya, saya akan menjelaskan dulu apa itu norma. Nah, seperti diketahui, norma dan kesepakatan adalah dua hal yang berbeda. Norma ialah aspek penting dari masyarakat dan budaya manusia. Mereka membantu membangun ketertiban, prediktabilitas, dan nilai-nilai bersama yang memandu perilaku dan interaksi dalam kelompok atau sistem tertentu. Norma dapat bersifat eksplisit seperti hukum atau kode etik, kebiasaan, atau tradisi sosial yang tidak tertulis. Secara keseluruhan, norma ialah aspek mendasar dari masyarakat dan budaya manusia, membentuk perilaku dan interaksi di dalam dan di antara komunitas. Memahami berbagai jenis dan sumber norma dapat memberikan wawasan tentang dinamika sosial kompleks yang membentuk masyarakat secara umum. Dalam hubungan internasional, norma mengacu pada harapan dan aturan bersama yang memandu perilaku dalam masyarakatnya. Memahami pengertian norma harus diikuti dengan pengertian akan konsep norma yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari standar sosial dan etika hingga prinsip matematika dan diplomasi. Dalam ranah etika dan moralitas, norma mengacu pada aturan dan harapan yang mengatur perilaku dalam kelompok sosial atau budaya tertentu. Norma-norma ini dapat didasarkan pada prinsip-prinsip moral atau etika, tradisi, atau sistem hukum. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu regulasi. Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Contohnya, pada saat ingin membuat surat izin mengemudi, tentu harus mematuhi regulasi agar SIM bisa kita peroleh. Lalu ada juga pengertian menurut dari para ahli. Yang pertama, pengertian regulasi menurut Rosenblum tahun 2009. Dikutip dari buku Handbook of Regulation and Administrative Law, regulasi adalah suatu ruang lingkup proses di dalamnya ada struktur yang dikeluarkan 3 lembaga negara. Lalu ada juga pengertian regulasi menurut dari Kila Malcolm tahun 2009.
Ahli ekonomi ini berpendapat regulasi adalah ruang lingkup yang fokus kepada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian regulasi masih dalam perspektif administrasi publik. Regulasi melibatkan 3 area regulasi yang saling terhubung satu sama lain. Ketiganya adalah struktur kelembagaan dan legalitas atau legal and institutional structures, penegakan atau enforcement, dan kegiatan supervisi atau supervisory activities. Lalu ada tujuan dari regulasi. Tujuan dari regulasi adalah mengatur tatanan hidup negara atau kota, perencanaan di masa depan, perizinan untuk mendirikan bangunan, penerapan pajak dan penggunaannya, serta berbagai hal praktik lainnya. Mengatur tatanan hidup negara atau kota, perencanaan di masa depan, perizinan untuk mendirikan bangunan, penerapan pajak dan penggunaannya, secara berbagai hal praktik lainnya. Lalu, apa sih pengertian dari pelanggaran norma dan regulasi? Yuk kita simak. Pelanggaran norma dan regulasi. Norma dan regulasi adalah kesepakatan dari berbagai pihak. Maka dari itu, 2 istilah tersebut harus ditaati oleh masyarakat yang ada. Tentu ada akibatnya jika warga melanggar norma dan regulasi yang ada. Berikut ini ialah contoh kasus pelanggaran norma di tengah masyarakat. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran norma. Yang pertama ada korupsi. Nah, ini beberapa contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Lalu, yang kedua ada mencuri. Yang ketiga, berkelahi. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus perkelahian di Indonesia. Lalu, yang keempat, ada melakukan fitnah. Yang kelima, ada merusak fasilitas umum. Meskipun kedua istilah dari norma dan regulasi berbeda, tetapi harus ditaati oleh masyarakat yang hidup di dalamnya. Nah, beberapa jenis pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi jika kita lakukan. Misalnya, ketika melanggar norma agama, maka orang tersebut mendapat sanksi sesuai norma yang berlaku. Contoh lainnya adalah ketika seorang pejabat negara melakukan korupsi, dia akan dihukum di penjara. Segala aturan itu tertuang dalam aturan di hukum negara. Semuanya juga mengacu pada dasar hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari pelanggaran norma dan regulasi ya teman-teman. Sekian video rangkuman materi PPKN kelas 11 Kurikulum Merdeka. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.